Selamat sore buat sahabat-sahabat di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sore ini saya akan membuat satu konten, namun sebelumnya teman-teman, saya tetap mengingatkan teman-teman agar setiap konten yang saya miliki dan saya buat, silahkan di komen ya teman-teman ya, di share, di like, dan di subscribe, agar komen saya ini semakin dilihat dan semakin besar, agar seperti yang kita katakan bersama dan tekad kita untuk tetap melakukan proses penegakan hukum dan keadilan. Sore ini saya akan membawa satu konten yang mungkin teman-teman pasti sukain, yaitu tentang bagaimana cara penegakan pemerintahan. Itu yang paling utama dulu. Karena, kenapa saya katakan demikian teman-teman? Kalau dalam proses penegakan pembentukan pemerintahannya juga salah, ya pasti salah lah semua yang ke bawah-bawahnya ya. Namun sebelum kita lanjut, ayo kita intro dulu sebentar. Setelah melihat beberapa tampilan video tadi ya teman-teman, itu adalah dari kutipan-kutipan dari media ya, harian Kompas atau Tempo kalau tidak salah ya. Jadi kesimpulannya menyatakan bagaimana cara merawat demokrasi serta menjaga konstitusi. Kenapa saya katakan demikian teman? Karena kalau salah untuk proses penegakan demokrasi dan menjaga konstitusi, ya sudah pasti salah sampai ke bawah-bawahnya. Gak percaya teman-teman? Bayangkan kalau ada seseorang yang merusak tatanan-tatanan konstitusi yang sudah dibuat ya, yang sudah dijalankan dan sudah ditegakkan. Namun oleh karena ambisi yang sangat luar biasa, ini bisa jadi lemah. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Pak SBY tadi benar. Mari kita sama-sama menjalankan dan merawat demokrasi dan konstitusi. Kenapa saya agak sedikit membelok teman-teman ya? Karena melihat beberapa hari ini begitu banyaknya terbongkar kasus-kasus korupsi. Ya, kita apresiasi pemerintah. Namun di dalam proses penegakan hukumnya itu masih belum sempurna. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, bahwasanya saya bersedia sampai mati, sampai tetes darah terakhir kalau bahasa perjuangannya. Sama halnya juga kami Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia itu juga siap seperti apa yang Bapak katakan. Nah, namun di dalam proses pemerintahan sekarang, itulah yang menjadi persoalan. Karena setiap yang terjadi proses penegakan hukum dalam pelanggaran atau katakanlah proses korupsi, yang dihukum ataupun yang ditangkap hanya itu saja gitu, nggak sebatas sampai level tertinggi. Coba bayangkan atau kita lihat yang kemarin judi online, bahkan salah seorang menteri tersebut duduk di pemerintahan sekarang. Apa seperti itu? Tapi ada baiknya kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo dalam hal tentang proses penegakan hukum dan penempasan hak-hak para pelaku korupsi. Sebentar. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat
yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Memang nggak Prabowo namanya kalau tidak Bapak Presiden kita. Kalau di atas podium, wow, gerakannya sangat luar biasa. Kita apresiasi teman-teman ya. Dimana Pak Prabowo baru-baru ini setelah beberapa 100 hari lebih ya, sudah membongkar banyak kasus korupsi. Dan semoga juga seperti apa yang Bapak katakan dengan suara yang lantang akan membumi hanguskan korupsi. Apa cukup seperti itu Pak? Dan Bapak juga akan membangun penjara dan meletakkan mereka di salah satu pulau. Gak perlu harus seperti itu Bapak Presiden. Yang perlu Bapak perhatikan adalah pertama, jalankan peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti Bapak yang mengangkat Teddy ya dari mayor ke letkol, itu sudah sangat luar biasa Pak. Saya nggak tahu memang hukum tentang TNI, tetapi secara awam kami masyarakat kaget. Nggak usah kami yang selevel atau seleting dengan dia. Wow, luar biasa Pak ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak ingin memberantas, membumi hanguskan korupsi, hukumannya Pak nggak perlu harus bangun penjara. Untuk apa? Bila perlu gas.